juga fakta ya. Fakta. Fakta. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau pangkal ekor terbang sebelah, apakah termasuk cacat? Kalau di dalam kontes menurut saya enggak ya. Yang jelas itu cuma pengurangan poin ya, ada di impression atau apa, tapi itu bukan termasuk kategori cacat. Jadi nggak masalah sebenarnya pangkal ekor terbang sebelah itu nggak masalah. Kalau selama ikan itu memang bagus, tetap rawat aja, biar aja. Masih bisa buat main di arena kontes. Oke guys, balik lagi. Nah kali ini gue bakal bikin konten edukasi tentang faktor penyebab pangkal ekor lohan tebal sebelah. Seperti apa faktor-faktornya, nah kita akan bahas. Sebenarnya video ini udah gue siapin dari beberapa bulan yang lalu, video wawancaranya ya. Jadi karena ada sebuah cerita subscriber gue yang cerita bahwa pangkal ekor tebal sebelah itu bukan karena kesalahan dalam progres, bukan karena ikan lohan terlalu banyak diibingin. Kata dia, pangkal ekor tebal sebelah karena terlalu banyak diibingin itu adalah mitos. Nah, jadi kita langsung datengin ke orang-orang yang sudah expert, yang sudah lama main di lohan. Kita tanya apa pendapat mereka soal hal tersebut. Kira-kira faktor apa ya yang menyebabkan pangkal ekor pada lohan tebal sebelah. Yuk, simak video ini sampai habis guys. Semoga bermanfaat. Ya, hello guys, balik lagi di channel Farhan Gembil. Oke Bang Jun, pertanyaan pertama, mitos atau fakta lohan pangkal tebal sebelah karena bawaan lahir? Kalau menurut saya itu fakta. Pertanyaan kedua, pangkal tebal sebelah bisa disebabkan karena lohan terlalu banyak diusulin atau dibunuh? Itu juga fakta ya. Oke, bisa dijelaskan Bang faktor-faktor apa aja secara detail? Tergantung pemilihan ikan dari awal ya. Itu bisa dari bawaan lahir, juga bisa dari memang pengaruh dari perawatannya, ya kan? Seperti kalau misalkan itu pangkal tebal sebelah, kalau dari kecil, otomatis nggak kelihatan, kecil banget nggak kelihatan. Tapi begitu size-nya udah berapa, kira-kira 8 cm atau 10 cm, udah mulai kelihatan. Nah kalau kita tahu gejala ikan itu bakalan agak tebal pangkalnya, ya udah kita antisipasi aja, jangan terlalu banyak mainin perot atau jangan kelamaan maininnya ya, gitu kan. Atau misalkan kita taruh dengan ada kan yang memang pakai filter samping tapi yang arusnya cukup deras ya, nah itu juga kita kurangin. Soalnya apa, nanti semakin dia ngelawan arus semakin pangkal itu tambah kelihatan banget. Tapi kalau menurut saya juga itu nggak ada masalah sebenarnya, karena di dalam kontes kalau memang ikan itu bagus, poin-poinnya juga dapet, ya kan, itu nggak nutup kemungkinan ikan itu juga bisa juara, ya kan, selama memang ikan itu poinnya unggul ya semuanya ya. Karena untuk pangkal tebal sebelah itu nggak termasuk dalam kategori cacat atau defect ya. Itu memang ada pengurangan nilai, cuma bukan termasuk cacat fatal. Jadi masih bisa untuk main buat kontes. Kalau memang ikannya itu bagus, biar aja, apa-apa, masih bisa buat main untuk di kontes. Nah, menurut saya itu aja penjelasan saya. Makasih. Terima kasih Bang Jun. Sama-sama. Oke, Pak Budi, mitos atau fakta kalau lohan pangkal ekor tebal sebelah karena bawaan lahir? Fakta. Pertanyaan kedua, mitos atau fakta kalau lohan terlalu sering diibingin menyebabkan pangkal ekor tebal sebelah? Juga fakta. Oke, bisa dijelaskan Pak bagaimana penjelasannya? Jadi gini ya, ini lohan ini masalah ekor tebal sebelah itu bisa disebabkan karena emang faktor bawaan lahir, cacat dari lahir, dan memang faktor waktu lohan ini progres. Jadi ketika lohan di progres ini kan kita unggulin biasanya atau diwayangin dan lohan bergerak, dan jadi ngibas-ngibasin ekornya, sehingga faktor untuk menyebabkan tulang pangkal tebal sebelah itu kemungkinan besar terjadi.
terutama untuk lohan-lohan yang masih size kecil. Makanya untuk lohan dikibingin diusahakan ketika size-nya itu sudah di atas 10 cm. Jadi kalau di bawah 10 cm boleh dikibingin ataupun diuntulin, tapi waktunya itu jangan terlalu lama, paling 1-2 menit saja. Lebih amannya sih untuk size di bawah 10 cm itu dipakai wayang aja. Jadi ketika ikan ngibingnya agak parah, wayangnya di stop. Jadi kita bisa atur. Tapi kalau kita pakai kaca ataupun perot, ya kita susah untuk mengaturnya. Jadi kemungkinan besar lohan pangkal sebelah rata-rata gara-gara faktor progres. Jadi kalau gara-gara faktor bawaan lahir, kita kan bisa lihat secara fisik. Jadi ketika kita beli ikan, ketahuan. Kita lihat dia aja pangkal ekornya, kalau memang kelihatan tebal sebelah, ya, ataupun teman-teman yang udah beli lohan kemudian dikirim oleh sellernya, oke, diraba ketahuan. Jika sampai diraba aja, ketika kita raba secara visual nanti akan ketahuan bahwa ekor ini tebal sebelah atau tidak. Jadi kalau emang tebal sebelah ya diraba saja. Kalau enggak berarti aman. Dan kemudian terjadi proses ke depannya tebal sebelah, ya jangan sellernya dikomplain. Ya dong, nggak fair dong. Jadi kan kesalahan ada di pihak Profesor. gitu ya. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta pangkal ekor tebal sebelah karena bawaan lahir? Fakta. Pertanyaan kedua, mitos atau fakta lohan terlalu sering diibingin bisa menyebabkan pangkal ekor tebal sebelah? Fakta. Oke, bagaimana penjelasannya? Ya, pertama adalah faktor genetik bawaan tuh dari indukan dan anak-anak bisa banyak yang cacat juga banyak. Dan kedua, progres pertama harus air ikan-ikan baby, dan ketiga jangan terlalu banyak di ikan kecil, jangan terlalu banyak diuntulin atau sering diuntulin, paling lambat 1 menit 2 menit paling lama. Kalau sering dikibingin ikan kecil tuh bisa tebal sebelah atau enggak bengkok, karena ya tulangnya kan masih baby face kayak gitu. Berarti yang pertama, mitos atau fakta lohan pangkal gede sebelah karena bawaan lahir? Fakta. Mitos atau fakta lohan kalau sering diibingin bisa menyebabkan pangkal tebal sebelah? Fakta. Oke, penjelasannya gimana? Penjelasannya, nah kalau seandainya bakat dari lahir ketahuan tuh pangkalnya gede sebelah atau enggak. Nah kalau seandainya misalnya karena diibingin, nah tergantung kalau ibingannya itu terlalu kencang, diuntungnya terlalu kencang, nah itu bisa nyebabin tebal sebelah pangkalnya. Oke, jadi kalau misalkan pangkal ekor tebal sebelah itu masuk cacat atau tidak? Maksudnya enggak cacat. Kenapa?